Kami yang di surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kalau sampai di malam ini kami saudara bersaudara di dalam Tuhan, kami ada dalam satu persekutuan yang manis di sekitar penghujung tahun 2012 ini. Kami menikmati hadirat Allah, kami menikmati kebersamaan. Satu-satunya yang layak terima pujian malam ini hanya Tuhan. Dan oleh karenanya Tuhan kuasai dan kendalikan hati semua kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, supaya waktu benih-benih firman Allah ditaburkan betul-betul berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba yang bicara atas nama-Mu, tentu hamba tidak lebih baik dari orang lain, karena hamba bisa jadi hamba Tuhan, pendeta, itu tentu semata-mata karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan oleh karenanya malam ini hamba berdoa, Tuhan urapi setiap huruf, kata, kalimat yang disampaikan, bagian-bagian firman Allah yang akan diseberangkan kepada umat-Mu di sekitar kampung Sabu Ebobo ini, kiranya memberkati kami semua, sehingga malam ini tidak ada satupun kami yang pulang dengan kecewa. Kami yang datang dengan lemah, kami pulang dengan kekuatan baru. Kami yang datang dengan begitu banyak persoalan, masalah, kami percaya pada Yesus ada kelegaan. Kami jatuh, kami diangkat kembali. Kalau kami sakit, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau 2000-an tahun yang lalu Engkau mengerjakan mujizat, maka kami percaya masih mungkin dan masih bisa Allah menyembuhkan setiap kami yang berserah pada malam ini, ya Allah. Apapun pergumulan kami tahu pada Yesus ada solusinya, pada Yesus ada jalan keluar. Dan oleh karenanya di dalam nama Yesus Kristus, jam pemberitaan firman Allah ini dari awal sampai selesai seutuhnya kami pertaruhkan dalam tangan kuasa Allah. Dan kami tahu setan tidak pernah suka kalau orang percaya maju di dalam Tuhan. Setan tidak pernah suka kalau kami tulus melayani Allah. Setan tidak pernah suka kalau Injil diberitakan. Namun kami tidak pusing, kami tidak takut, karena kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Maka kami terus mau bergerak dalam pimpinan dan kendali roh Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang rindu firman Allah sama-sama kita berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara semua. Terima kasih buat semua saudara di Kampung Sabu yang telah mengundang kami untuk bisa melayani di tempat ini. Saya dan tim saya namanya Universal Youth. Universal Youth itu satu kelompok kaum muda interdenominasi. Ada Katolik, ada Gemit, ada GSJA, ada GBI, ada GPDI. Mau gereja apa sah? Asal kau berdiri atas firman-Nya, maka kita keluarga di dalam Allah. Mau suku apa sah? Mau Sabu, mau Rote, mau darah apa? Darah Belu campur Sabu, darah Timur campur Rote, darah Bajawa campur Jawa, atau darah apapun saudara, yang pasti mau dalam darah Yesus kita keluarga. Amin. Dan oleh karenanya malam ini saudara-saudara, tema yang menarik yang sudah ada di depan kita yaitu jangan buang-buang waktu. Dan kita juga jangan buang-buang waktu. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16 sesuai ayat tema kita malam ini. Ya, kalau saudara semua sudah menemukan ayatnya atau bisa lihat di layar di depan, maka kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang paham katakan haleluya. Baik, 1, 2, dan 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16 ini tentu bukanlah ayat yang baru bagi saya dan saudara. Ini ayat yang mungkin sekali sudah biasa dikhotbahkan dan didengarkan oleh saudara-saudara, baik dari mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar kebaktian penyegaran iman, mimbar-mimbar kebaktian kebangunan rohani, atau ibadah-ibadah rumah tangga dan lain sebagainya. Dan memang saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Allah ini, betapa seriusnya Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengingatkan orang percaya untuk memanfaatkan waktu. Makanya dikatakan di sini saudara-saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah waktu yang ada di sini, dia pakai kata Yunani exagoroso. Exagoroso itu sama pengertian dengan tebuslah waktumu, selamatkanlah waktumu. Kenapa kita selamatkan waktu kita? Karena ayat ini secara jelas alasannya terlampau kuat. Kita perlu memanfaatkan waktu, kita perlu menyelamatkan waktu, kita perlu pakai waktu kita sebaik-baik mungkin, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, zaman di mana kita hidup ini bernama zaman akhir, ya. Zaman di mana kita sedang berjalan dan hidup di dalamnya ini namanya zaman akhir. Jangan kacaukan antara zaman akhir dan akhir zaman, ya. Ini beda istilah dan beda arti. Zaman akhir adalah satu periode terhitung dari kenaikan Yesus ke sorga sampai dia kembali nanti. Maka zaman yang sedang dijalani ini namanya zaman akhir. Kalau akhir zaman itu sudah akhir semua zaman, itu kiamat. Seringkali orang menyebut ini akhir zaman, salah. Ini zaman akhir. Sebenarnya salahnya juga tidak terlalu berat, tetapi menurut saya, saudara-saudara, ini perlu dipahami supaya jangan sampai kita keceplosan dan berkata akhir zaman. Akhir zaman itu finish. Zaman ini ditutup. Walaupun ada tayangan-tayangan di televisi beberapa tahun lalu heboh bahwa di tahun 2012 ini akan terjadi yang namanya kiamat lah, menurut tafsiran suku Maya dan lain sebagainya, bahwa akan ada kiamat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, soal Yesus mau kembali kapan, sekali lagi itu urusan Tuhan Yesus. Urusan saya dan saudara ialah siap sedia segala waktu. Makanya orang selalu bilang ready or not, Jesus coming. Amin. Mau siap dan siap, Yesus pasti kembali. Nah, Yesus kembalinya kapan itu rahasia. Jadi kalau ada pendeta, ada tim doa, ada pelihat, kok tahu-tahu dia tahu, saya percaya sekali ini penyesat. Tidak ada urusan dengan kita. Itu urusan Tuhan Allah, itu rahasia Allah. Rahasia Allah ini tetap menjadi rahasia Allah. Dan bagian kita ialah kita menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di zaman akhir ini, zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Kalau akhir zaman, akhir dari zaman akhir. Begitu. Ya, mengerti beriman aja lah. Ya, saudara-saudara. Nah, di zaman akhir yang kita sedang jalani menuju akhir zaman ini, ada fenomena-fenomena yang bisa diseberangkan bagi saudara. Saya pernah khotbahkan ini di beberapa gereja, di beberapa ibadah, bahkan di radio. Saya kasih ingat bahwa ada fenomena-fenomena, ada tanda-tanda di mana di zaman akhir ini muncul banyak penyesat. Di zaman akhir ini ada penganiayaan, ada tantangan bagi orang percaya. Tapi jangan lupa juga bahwa di zaman akhir ini, menurut ayat yang Rasul Paulus tuliskan dalam Efesus 5 ayat 16, alasan kenapa saya dan saudara menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan itu benar. Di hari-hari terakhir ini terjadi kebejatan moral yang luar biasa. Dan saudara tahu, kebejatan moral itu bukan terjadi di luar kelompok Kristen. Kadang-kadang orang yang mengaku Kristen pun mengalami dekadensi moral. Mana buktinya? 2 Timotius 3, Kakak Noel, mulai ayat 1. Kelihatan tal kampung kok kalau minum air bagian bersoting. Sudah lah, kau mau siapa ya? Ini Mas BK gitu ya di sana. Harusnya kan pakai sedotan bikin rapi mulu, Mas udah lah kudu capek. Ini siapa mau urus dan atur mulu, apalah. Betul apa adanya, terlalu pemalas yang bikin beki acting putar balik, banyak pemalas. Saudara lihat ini ayat ya. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Paulus juga penulisnya. Dia berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Hari-hari terakhir yang tadi saya bilang tuh, zaman akhir, bukan akhir zaman. Nanti akhir zaman urusan Tuhan Allah. Nah, pada hari-hari terakhir, zaman akhir yang sedang kita jalani ini, Alkitab berkata akan datang keadaan yang sukar. Sukar apa? Sukar BBM? Sukar minyak tanah? Atau sukar apa? Saya rasa bahwa saudara perlu lebih dalam baca ini ayat. Ternyata kesukaran yang dimaksud yang tadi saya singgung itu, terjadi kebejakan moral gila-gilaan di zaman yang kita sedang jalani ini. Saudara lihat ayatnya yang kedua bilang apa, Kak Manuel? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini sudah terjadi, ya. Dan menjadi hamba uang, apapun diuangkan. Nah, kalau orang sudah menjadi hamba uang ini, saudara-saudara, makanya kalau saya dapat isu bilang di gereja ada korupsi, betul awi. Nah, ini orang dong kalau di gereja saya suka korupsi, karena mana kalau di pemerintahan lah, dong pancuri sampai sontau diri. Iya, ini zaman akhir. Fenomena ini tak terhindarkan, akan dialami. Apa bisa mengerti di 2013? Maksudnya gubernur terpilih ini kau berharap saja supaya bukan orang yang cinta diri dan hamba uang, tapi betul-betul mau jadi hamba Tuhan dan melayani rakyat secara total. Amin. Iya, kalau tidak betul hanya ujung dikecewa, meruak, kok kampanye lain, bikin lain, dan sisa apa yang berikut. Selalu berujung kekecewaan. Nah, saudara-saudara, memang di satu sisi kita tidak suka, tapi di sisi lain itu akan terjadi. Tidak bisa dihindari bahwa yang begitu-begitu itu ada. Makanya saudara, introspeksi diri masing-masing malam ini. Anda ada di kelompok yang mana? Jangan sampai apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini kita ada di dalamnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini anak-anak muda kurang ajar yang tukang berontak kepada orang tua. Suka makan, capek-capek, mulai tahu karena badak, rambut cat merah, dia mulai bikin dia pun tingkah. Beta lu bapak lu berat. Ya, kunci di lemari makan supasti ya. Saudara lihat ini hayat. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Puji Tuhan, orang Kampung Sabu masih mau duduk dengar firman Allah. Banyak orang KKR model begini, siaran-siaran rohani dan lain sebagainya, bilang apalagi ini, tutup, stop. Banyak hal harus dipikirkan. Kenapa harus agama dan agama terus? Sudah mulai orang kurang tertarik dengan agama, dan ini memang kondisi zaman. Makanya Paulus menggunakan ini waktu supaya potong jangan terjebak dalam fenomena yang satu ini. Lanjut ayatnya yang ketiga, Kakak Noel. Tidak tahu mengasihi ya, tidak mau berdamai, tunggu semua Natal baru mulai cium kenoto keliling semua. Mulai Natal begini baru mulai. So habis Natal udah mulai bategang, udah mulai masalah dan lain sebagainya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayatnya yang keempat, ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan ada orang di zaman akhir, saudara mungkin baca ini ayat aja, puji Tuhan, bukan beta. Tapi ada orang yang mungkin ikut ibadah begini, tapi dia datang dari masalah, pulang dari masalah, datang dari foe, pulang lebih foe. Ini yang orang dia ikut ibadah tapi memungkiri kekuatan ibadah itu. Ayat 5-nya, saudara lihat ini ayat ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, menyanyi, pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancang depan, gerak. Luar biasa. Dan di lapangan ini orang Minang semua naik antero. Tapi yang sangat disayangkan kalau saudara tidak mengalami apa-apa dalam ibadah. Padahal firman Allah menjamin ketika 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Pernahkah terdapat di mana orang berjumpa dengan Yesus lalu dia tidak mengalami sesuatu? Pasti mengalami sesuatu. Mau ngomong siapa? Mau Sakeus, perempuan berzina, Bartimeus, Petrus yang pernah jatuh, atau siapapun mereka. Kalau jumpa Yesus terjadi sesuatu yang dahsyat Allah kerjakan dalam dirinya. Tetapi di zaman akhir ada orang-orang yang pergi gereja, selesai ibadah, pulang dia stres, dia foil. Ada yang pulang gereja langsung tapa baygon karena lihat di gereja nona yang deser duduk di orang lain. Padahal itu orang itu nona pun tahu sebenarnya. Ini kan saudara kan bukan cemburu buta lagi, cemburu buta tuli.
baikon, cek itu siapa? Sebelum minum baikon dia tulis, pagi ini gereja sangat mengecewakan. Aku melihat seorang laki-laki bereok, haleluya, di samping dia yang menjadi target selama ini. Itu toh datang dari rote. Saudara, ibadah ini pulang harus bawa sesuatu. Jangan pulang bingung-bingung bikin muka susah. Memang kue Natal mahal, mau tahu saya bikin tingkah di ibadah. Nah saudara, kondisi ini terjadi dan saya percaya bahwa satu-satunya solusi supaya saya dan saudara ini benar-benar mengalami yang namanya satu kekuatan untuk menghadapi fakta-fakta ini, menghadapi fenomena-fenomena ini, tidak lain tidak bukan kepada pendeta, bukan kepada penginjil terkenal, bukan kepada seorang pembicara yang fasilida, bukan kepada seorang pengamat teologi yang paham sejumlah ayat, bisa gali bahasa Yunani Ibrani, tetapi Anda harus datang langsung kepada sumbernya, yaitu Raja di atas segala raja, Dia Allah sumber segala sesuatu. Saya percaya kalau Anda datang kepadanya, Dia tinggal di dalam engkau, maka saya sangat percaya ada kekuatan yang luar biasa untuk kita tidak terjebak, kita tidak terjerembab ke dalam kondisi ini. Amin. Hanya masalahnya mau datang kepada Allah juga kadang-kadang orang buang-buang waktu. Makanya Yesaya pernah bilang dalam Yesaya 55 ayat 6, cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kondisi sudah terlalu jahat, Allah solusinya, maka kita harus datang kepada Allah. Jangan buang-buang waktu. Karena kalau nonton sinetron, betul bisa korbankan waktu begitu banyak. Baca Alkitab susah. Orang khotbah saudara geser, saudara pembadan, saudara pikir saudara terlalu hebat. Nah kalau duduk omong adat tuh maka tuh omong politik tuh maka tuh pagi-pagi. Kok omong firman kenapa saudara mau dengar? Kok saudara berpolitik ini berapa tahun? Mati habis. Tapi Anda pertanggungjawabkan di kekekalan. Amin. Tidak ada yang salah dengan politik. Politik talenta. Orang berpolitik kita dukung. Kalau memang itu talentanya. Jangan paksa diri kau main kalah-kalah terus. Tidak ada persoalan. Kenapa kau ngomong sesuatu yang apa ya? Tidak bernuansa kekekalan, betul betah. Tapi kalau omong tentang Tuhan Allah, kadang-kadang betul ulur waktu, kau tak lebih pakai banyak bertempuh waktu, lebih hal-hal yang apa ya, lahiriah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah ini ayat menarik untuk dipikirkan. Yesaya pasal 55 ayat 6. Bisa nggak saya tunjuk bebal ini tinggal aksen. Bebal mas dukung dia dalam doa, leheran umat. Sudah lain ayat ini anak baik Tuhan pakai. Dia ini blasteran Sabu Bugis. Ini Sabu Bugis nih. Mama orang Sabu asli, bapak orang Bugis asli. Hasilnya sudah yang bertanyakan lagi, dari mana asalnya? Yang tadi saya jelaskan itu. Ini anak Tuhan pakai dia. Hanya dia jomblo. Dia kayak kurang apa ya, buka hati kurang total lah. Siapa dapat dia ini hemat biaya. Ya sudah deh. Lihat ini ayat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan, oke? Selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalimat carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui mau menunjukkan kepada saya dan saudara ada waktu di mana Tuhan tidak mau ditemui. Jadi kalau Tuhan mau ditemui, lama datang. Ini bukan gubernur, kok apa? Kok mau ditemui susah. Tapi sekarang gubernur orang pejabat orang temui susah. Dong butuh nih nah. Woi suruh sudah mau. Mau suruh bilang proyek apa? Turun sekarang. Dulu awal-awal lu melek. Tuhan Allah. Ya, Tuhan baik, amin. Cari selama Ia
ia berkenan ditemui. Jangan sampai Tuhan sudah mau ditemui sama kayak 10 gadis. Alkitab berkata, kan 5-nya bijak, 5-nya bodoh. Yang bijak ini kata di anak-anak pulaku, siap pelita, siap minyak di pelita. Tapi yang bodoh acu tak acu. Yang bodoh lihat orang maju dan sibuk menilai, lihat orang bergerak dalam kegerakan Tuhan dan sibuk mengomentari, sibuk iri hati. Kemarin saya khotbah di GBI Pancaran Penyeru Sikumana. Lalu ketua BPD yang baru yang terpilih, dia bilang, buat apa ya membuang-buang waktu dengan iri hati? Lebih baik susul secara diam-diam orang yang di depan kita. Iri hati ini kan buang-buang waktu. Amin, saudara-saudara. Iri hati ini buang-buang waktu. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi 5 gadis yang bijak, kesempatan tidak boleh disia-siakan. Waktu yang ada harus dipakai sebaik-baik mungkin untuk mempersiapkan. Sebab mempelai datang di waktu yang tidak diduga. Bicara akhir zaman itu. Tapi waktu mempelai datang, baru yang ini 5 yang bodoh nih. Mulai pita sese, aku bilang, bagi minyak dong. Yang bisa katanya cukup lah Luna. Ada Luna di situ, tapi itu saya berangkat, saudara paham dalam konteks Kupang gitu, ya kan? Nah, saudara-saudara, Tuhan tolak itu 5 gadis. Makanya saudara, waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk cari Allah. Tapi ada persoalan di sini. Persoalannya begini, saudara-saudara, kita disuruh cari Allah. Nah, saudara tahu perbedaan antara Allah dan manusia ini kan terlalu banyak. Dan itu perbedaan antara Allah dan manusia bukan perbedaan biasa-biasa, perbedaan yang terlalu luar biasa. Di antaranya, Allah ini kan kekal, kita ini fana. Jadi yang fana ini mencari yang kekal. Saya tunjukkan beberapa ayat dulu. Misalnya ya, Yeremia pasal 10 ayat 10 yang menerangkan betapa Allah itu adalah pribadi yang kekal. Yeremia 10 ayat 10. Ya, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Nah, betul mau cari yang kekal ini. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Sedangkan saya dan saudara ini yang fana ini, supaya kita jangan terjebak dalam fenomena dekadensi moral, kebejatan moral tadi, kita jangan buang-buang waktu, kita harus cari Allah. Tapi persoalan mau cari Allah ini ke mana? Katong fana, Tuhan Allah kekal. Katong kelihatan, Allah sonde kelihatan. Jadi kalau ada yang penglihatan yang beda pilih bapak di sorga, yakin putar balik. Omong kosong 100%. Kan ada orang yang sekarang bisa lihat Tuhan Allah secara langsung. Tiba-tiba kita berdoa, Tuhan bicara dalam itu, Tuhan emang gila. Ngomongin Tuhan sama kita ngomongin mertua, heran. Nah, saudara-saudara kita ini fana. Nah, kita boleh. Ya, Mazmur 39 ayat 5 ini secara terang-terangan, secara eksplisit, saudara-saudara, pemazmur minta kasih tahu ajal karena memang dia fana, dia butuh informasi. Ini bicara konteks kekekalan dan konteks kesementaraan atau kekal dan sementara. Dan kita ini sifatnya sementara, fana. Kita yang sementara supaya bisa tertolong, jangan buang-buang waktu cari Allah. Sudah lihat ini ayat ya, Mazmur 30, selama lah salah lah, 39 Noel. Jangan belum pepibot nu tasese di sana. 39 ayat 5 kakak, iya. Ini ayat 5, yang lihat yang 5-nya kakak, lihat dia, itu. Tuhan ya anak begini. Ini tadi cukup menderita begini. Kawan, kekayaan di mana dia? Dia dan dia, ya. Saudara lihat tuh Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jadi jelas saudara ya, perbedaan antara saya dan saudara dengan Allah ini kan Allah itu kekal dan kita ini fana. Kita yang fana ini harus mencari Allah yang kekal. Bahkan ada ayat yang secara langsung
saudara. Misalnya Mazmur 102 ayat 12 dan 13. Mazmur 102 ayat 12 dan 13. Itu ayat 13 kakak Kasna. Dikatakan demikian, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Jadi hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Lalu ayat 13, tetapi engkau ya Allah bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Kita ini ada batasnya, Allah ini tidak ada batasnya. Kita yang terbatas mencari Allah yang tak terbatas sebagai satu-satunya solusi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada ayat di mana bilang manusia ini ada unsur kekekalannya. Tapi dengar, kalau manusia ada unsur kekekalan pun, itu Allah yang kasih persen. Allah yang taruh kekekalan itu. Tapi sekalipun Allah taruh kekekalan itu dalam diri saya dan saudara, bukan berarti kita tahu apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Karena kekekalan yang Allah taruh di dalam diri saya dan saudara itu ditaruh dalam kualitas yang lebih rendah. Makanya kualitas kekekalan Anda dan kekekalan Allah, kekekalan saya dan saudara dan kekekalan Allah itu jelas berbeda. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi memang Tuhan persen kekekalan buat saya dan saudara, ya. Tetapi kalaupun kita ada dapat kekekalan yang dimaksud nih, saya dan saudara tidak akan ada akhirnya. Saya dan saudara ini tidak berakhir. Kita berawal tapi tak berakhir. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir. Katong berawal dan tidak berakhir. Tidak berakhirnya ada dua, neraka kok surga. Putuskan tuh sekarang selama menumpang di bumi. Mau bikin sesuatu untuk Tuhan, mau bikin sesuatu untuk orang-orang yang kita cintai, selagi dia masih hidup, jangan tunggu semati. Kan ada orang semati baru dia foya pi bapel kuburan. Dulu mama masih hidup suruh dia pel, dia bersambung mulu sampai setengah mati, andai kalau tua mati tuh. Bagian semati baru dia bebet temannya sama mama, dia pel kuburan, kambing naik berak, dia pel kambing naik. Dari dulu mai tua masih hidup suruh pel. Zaman tua semati baru menangis Tuhan, beta janji. Walaupun janji sudah terlambat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi seperti inilah, maka manusia ini kalau di hadapan Allah seperti tidak mempunyai arti apa-apa. Tolong kita lihat ayat di dalam Ayub pasal 8 ayat 9. Ayub pasal 8 ayat yang ke-9. Ayat 8 ayat 9 begini. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Ya, karena Allah itu kekal, kita fana. Makanya kita di hadapan Allah seperti kita tidak punya arti. Ayat ini berkata kita seperti bayang-bayang di bumi. Ayat lain lagi, Ayub 14 ayat 1 dan 2. Ya, Ayub 14 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi saudara-saudara, karena Allah itu kekal, kita ini fana, maka di hadapan Tuhan Allah, saya dan saudara seperti tidak punya arti apa-apa. Nah, kita yang tidak punya arti apa-apa ini suruh datang kepada Allah yang adalah sumber arti itu. Ya, ayat lain lagi, Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin, Alkitab bilang. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya, Mazmur 144 ayatnya yang keempat. Kenapa jadi 1 Samuel? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti
seperti bayang-bayang yang lewat. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada beberapa ayat lain lagi seperti dalam Pengkhotbah 6 ayat 12 juga menggambarkan tentang kita kalau di hadapan Allah kita seperti tidak punya arti. Pengkhotbah pasal 6 ayatnya yang ke-12, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Jadi saudara-saudara, sekarang kondisinya begini, kita punya solusi cuman Allah. Tapi bagian waktu mau cari Allah, kita dengan Allah seperti ada jarak yang begitu luar biasa. Kita ini pribadi-pribadi yang di hadapan Allah dibandingkan dengan Allah yang mau kita cari, kita seperti tidak punya arti. Saudara, kan saya bilang tadi, pejabat yang manusia biasa, kadang-kadang betul susah ketemu, ya. Kalau dong belum butuh ketemu, maksud kita. Itu betul susah ketemu. Nah, apalagi Tuhan Allah yang begini luar biasa. Pejabat yang ketemu ini kan sama sah. Asyik itu betul mati, ya. Makan-makan, mau kaya berapa aja, mau tanah berapa banyak, tetap 2x1 untuk kuburan. Soalnya butuh terlalu banyak, tapi mau ketemu dalam susah. Apalagi Tuhan Allah yang punya perbedaan begitu luar biasa antara Tuhan Allah dan manusia. Ya, kita ini Alkitab bilang dalam bagian lain bilang begini, kita seperti uap. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 14. Kita ini seperti uap. Masa air panas kok angkat uap naik es hilang, mau tangkap soal bisa. Uap itu kan cepat hilang, berarti ini ayat-ayat yang menggambarkan karena kita fana. Jadi dalam kacamata Allah kita seperti tidak punya arti apa-apa. Ya, Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, manusia ini makhluk lemah. Jadi saudara, jangan terlalu rasa diri kuat. Buktinya banyak, ya. Penyakit flu babi. Yang flu babi ya mati orang. Flu burung. Yang flu binatang sama kau tahu ya seri-seri. Manusia ini rapuh, manusia ini lemah. Jadi jangan sok-sok kuat, saudara-saudara. Jangan bilang badan bagus, badan besar. Haji Masai pula main futsal lama, serangan jantung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Ini kan gambaran-gambaran yang menuturkan betul, ini kan fana. Jadi saudara, jangan terlalu kejar sesuatu yang bersifat sementara nih, sampai saudara lupa Tuhan Allah. Memang betul, itu kondisi kita. Kita dalam ruang lingkup kesementaraan itu. Tetapi jangan putar-putar di situ sampai lupa bahwa Allah panggil kita untuk datang kepada Dia. Ya, nah saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena kondisi model begini, Allah begitu luar biasa, manusia begitu hina, saudara-saudara. Maka dengar baik, dalam sudut pandang manusia itu ada istilah umur panjang, umur pendek. Itu sudut pandang kita. Tapi di sudut pandang Allah itu ada umur panjang. Apa maksudnya? Orang yang paling tua di dunia itu Metusalah. Kalau saya salah, dia umur 969. Kalau Adam mati 930. Metusalah paling tua, umur terbanyak di dunia 969. Sekarang mati 200 lebih tahun, saya sudah masuk di on the spot. Seorang bayi dari rote, dia ternyata mati lama. Ayo mulai keluar. Ya? Nama itu salah 969. Kejadian pasal 5 ayat 27 nih. Dengar baik-baik. Kejadian pasal 5 ayat 27 Noel. Haleluya. Dalam sudut pandang katong, Metusalah ini umur paling banyak. Karena dalam sudut pandang kita ada umur panjang, umur pendek. Sudut pandang Allah tidak ada umur panjang, umur pendek. Nanti saya jelaskan buat saudara. Ya, Kejadian 5 ayat 27. Jadi Metusalah, betul kok. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Ini orang paling umur paling banyak di bawah kolong langit yang pernah hidup. Belum ada yang memecahkan rekor ini. Rekor tertinggi dipegang oleh Metusalah.
dalam hal hidup paling lama di muka bumi. Nah, kau anggap ini kan, wih ini pasti luar biasa. Tapi itu kan kacamata saya dan saudara. Cara pandang Allah, ini belum 1 hari ini. Di sudut pandang kita ini sudah terlalu full. Sudut pandang Allah ini belum 1 hari. 2 Petrus, kakak Noel, pasal 3 ayat 8. Ingat ayat ini baik-baik ya. 1000 tahunnya manusia, 1 harinya Tuhan Allah. Nah, itu salah, belum sampai 1000. Berarti belum 1 hari di hadapan Allah. Saudara lihat ini ayat 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu apa? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi Metusalah bukan boleh heboh, wih 960 tahun, tapi belum 1 harinya Allah. Bagi Anda itu banyak di Tuhan Allah berhadapan. Metusalah belum 1 hari, kok mati 969 nah. Ya, jadi masih ada kurang lebih 31 tahun lah ya. Begitu baru bisa 1000 baru 1 hari di hadapan Allah. Soalnya ada manusia yang hidup sampai 1000. Adam yang nenek moyang kita 930, Metusalah 969, belum sampai target Allah. Jadi kata boleh sombong bilang kata umur panjang di hadapan siapa? Di hadapan tetangga iya. Tapi di hadapan Allah pendek. Ya. Jadi kalau 1000 tahun berarti 1 harinya Tuhan. Kalau saudara bisa hidup 500 tahun sah, berarti di hadapan Allah Anda hidup setengah hari. 1/2 hari. Karena kalau 1000 kan 1 hari. Kalau Anda bisa 500 tahun sah, itu setengah hari di hadapan Allah. Kalau bisa 250 tahun sah, itu 1/4 hari di hadapan Allah. Nah, apalagi mati muda 30 tahun, tahu berapa detik? Oh, itu detik menit itu. Jadi Anda jangan terlalu bergaya. Saya hanya mau kasih tahu ini betapa luar biasanya perbedaan antara Allah dan manusia. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa ini penting saudara-saudara ya untuk kita pahami. Apalagi perbedaan Allah dengan manusia, tentu terlalu banyak ya. Allah itu tak terbatas dan kita itu terbatas ya. Saya sudah sempat singgung tapi tidak fokus pada situ. Yang pertama itu Allah kekal, kita fana. Sekali lagi saudara-saudara, poin yang berikut, Allah kita itu tak terbatas sedangkan kita ini terbatas. Nah, kita ini mesti mencari Allah itu. Kira-kira dengan usaha kita mencari Allah, dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa atau tidak? Ya, Allah itu saudara-saudara tidak terbatas dalam beberapa hal. Misalnya saudaraku bahwa Allah tidak terbatas dalam masalah waktu, dalam konteks yang tadi. Tapi ayat yang senada dengan itu misalnya Mazmur pasal 90 ayat 4. Ya, Mazmur pasal 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi semua yang terjadi di hadapan Allah, kalau bagi saudara ada masa lalu, ada masa kini, ada masa akan datang. Di hadapan Tuhan semua yang terjadi yang ada di lingkungan kita yang sementara ini, semua di hadapan Allah itu Allah Alfa Omega. Jadi semua itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa akan datang di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya sekarang. Apa yang terjadi mulai dari Adam sampai Yesus datang, itu semua dikuasai oleh Allah. Karena Allah tidak kenal masa lalu, masa akan datang. Kalau kita tahu masa lalu, masa akan datang, tapi di hadapan Allah semua yang terjadi mulai dari penciptaan sampai Yesus kembali, ini semua di hadapan Allah sekarang. Bukan masa lalu, makanya saudara, saya mau bilang sama saudara, Allah ini tak terbatas oleh waktu. Bukan saja tak terbatas oleh waktu, tetapi Allah kita juga tak terbatas oleh ruang. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah melampaui semua tempat. Nah, ini Allah yang kita mau cari. Tolong kita lihat Yeremia 23 ayat 24. Yeremia 23 ayat 24. Ini ayat 4, ayat 24. Saya bikin dosa sehari, kenapa ya Noel? Ini ayat. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, dikatakan, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan.
Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah ini melampaui tempat. Bahkan Allah bisa hadir, ya, di mana saja secara bersamaan. Makanya saudara mau lari kemana saja, ada Allah di sana. Satu kali Raja Daud curhat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, ya. Jadi Allah ini dia melampaui tempat dan dia juga bisa hadir di semua tempat. Jadi saudara mau lari kemana saja, kalau ada panggilan Tuhan, jangan gaya lari seperti Yunus mau lari. Yunus pikir dengan lari, naik ke kapal, sembunyi di dek paling bawah, paling nyaman, tidur enak-enak. Dan Alkitab berkata dia pergi jauh dari Tuhan. Dia pikir dia akan lolos. Yang namanya lari dari Tuhan tidak akan pernah lolos, karena kemanapun Anda lari, Tuhan ada di sana, ya. Mazmur 139 mulai ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi tema kita, dan jangan buang-buang waktu. Tapi kalau saudara memilih untuk buang-buang waktu dan memilih lari daripada Tuhan dan tidak meresponi panggilan Allah untuk datang kepadanya supaya saudara memperoleh kekuatan bahkan kepastian hidup yang kekal, saudara mau lari di mana? Tuhan Allah kalau mau tangkap orang ini tidak bisa lari. Sampai Yunus mau coba-coba lari, Tuhan Allah hanya begini, ikan datang kodok, talaan, ikan talaan. Sampai ada yang khotbah balik, dia bilang, saudara bayangkan saja, ikan begitu besar, Yunus telan. Dia terlalu semangat, dia mabuk, kan majelis hobi mabuk pada khotbah toh. Dia bilang bayangkan saja, ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat mau bayangkan, saya suka kepala sakit. Nah kalau ikan besar ke gereja, kapan habis? Telan. Ini bukan kombong padi. Ini kemungkinan makali paus kok hiu putih. Memang ikan besar, Alkitab tidak bilang ikan paus. Maka jemaat dengar, Pak itu bilang bayangkan sah, ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat tanya, Pak sebenarnya siapa yang telan siapa? Dia tidak usah tanya, bayangkan saja. Ayat 8, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku mencari tempat tidur di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mau lari di mana? Mau pi langit, kalau bisa silakan. Mau pi dunia orang mati, sedang mau bikin sumur bor, bertidur di dalam sumur bor. Sumur bor sudah jadi, sudah tahu saya. Sudah lewat ya, harus pakai. Sudah mau sembunyi di mana? Sonde bisa. Tidak ada yang namanya hebat di hadapan Tuhan, ya. Walaupun ada orang-orang yang memang nakal sekali, seperti astronot dari Rusia kok, Yuri Gagarin. Itu dia pernah ke bulan, ke luar angkasa, injak kaki pertama di bulan kan. Neil Armstrong almarhum semati toh. Saya pikir pendeta untuk kabar. Masa banyak tahu teomia, ini Neil Armstrong di Amerika juga toh, bisa lihat di internet. Yuri Gagarin kan di luar angkasa, pulang dari sana dia tulis di surat kabar. Dia kan ateis, orang komunis dong. Dia biasa ada Tuhan Allah. Saya sudah sampai di luar angkasa, surga son ada, neraka son ada, Tuhan Allah son ada. Ateis nah. Dia tulis di koran. Beberapa waktu kemudian pendeta satu balas di tulisan. Itu pendeta balas, pendeta bilang begini, iya ini kira-kira sama sekupang. Lu sana lihat ada surga, ada Tuhan, ada neraka karena lu tetap pakai, lu tetap dalam itu pesawat itu. Coba keluar, lu lihat neraka memang. Lu omong kan lu di dalam bernapas enak. Coba buka pintu, ambil cek keadaan di lu, selesai. Neraka supasti, ya. Neraka supasti, jadi mau lari di mana? Mau lari di mana, saudara-saudara? Tuhan Allah bisa ada di mana saja. Ayatnya ini sudah yang ke-9.